Dalam pandangan ilmu ekonomi, suatu perekonomian merupakan penggabungan dari berbagai jenis pasar barang atau jasa. Maka dari itu, untuk mengenal corak kegiatan suatu perekonomian, perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar. Pasar dalam pengertian ekonomi tidak harus berwujud secara fisik. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran atau mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar adalah tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga suatu barang atau jasa. Pasar juga diartikan sebagai sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan pasar. Dari penjelasan ini, maka pasar merupakan proses bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Dan di dalam analisis ilmu ekonomi, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Ciri-ciri pasar, yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada jasa atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga, yaitu fungsi pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga muncul kesepakatan harga. Kemudian fungsi distribusi, fungsi pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen secara langsung. Kemudian fungsi promosi, yaitu pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang atau jasa secara langsung dengan konsumennya. Struktur pasar diartikan sebagai suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar juga terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha. Elemen dalam struktur pasar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Dan yang ketiga, hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para perilaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar. Unsur dalam struktur pasar harus memenuhi 7. Yang pertama, distribusi penjualan, distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Karakteristik struktur pasar, yang pertama jumlah dan besarnya penjual dan pembeli, kedua keadaan produk yang diperjualbelikan, yang ketiga kemudahan keluar masuk pasar, dan yang keempat pengetahuan konsumen. Nah, bentuk-bentuk struktur pasar dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Dan yang keempat, pasar oligopoli.
Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang. Contohnya menjual hasil pertanian, penjual beras, penjual sayur dan buah, pertokoan minyak wangi atau parfum, pertokoan baju atau pakaian batik, bursa efek atau pasar mode. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: terdapat banyak perusahaan di pasar, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Adapun keuntungan dari pasar persaingan sempurna ini untuk memaksimumkan efisiensi dan kebebasan bertindak dan memilih. Nah, bentuk pasar yang kedua, pasar monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut, yang di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Contohnya PT PLN sebagai penyedia listrik. Keunggulan dari pasar ini memiliki keuntungan lebih, dapat menurunkan biaya produksi, lebih efisiensi sehingga harga lebih bersaing. Selanjutnya, bentuk pasar yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Contohnya seperti pasar sabun mandi atau sabun kecantikan. Keunggulan dari pasar ini, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik. Kebebasan keluar masuk bagi produsen dapat mendorong produsen untuk melakukan inovasi atas produk-produknya. Kemudian bentuk pasar yang terakhir, pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar industri yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Contohnya seperti pabrik rokok, pabrik otomotif, perusahaan semen, industri mie instan. Nah, keuntungan dari pasar oligopoli adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi dan persaingan di antara produsen merupakan keuntungan tersendiri bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas produk.